Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda? Mudah-mudahan sehat dan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Ananda semua, kita akan mempelajari materi tentang koordinat kartesius, yaitu pelajaran di semester 1 kelas 8. Adapun KD-nya adalah kita masuk kepada KD keterampilan, ya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Dan indikator pencapaian kompetensinya di sini ada 4: menggambar 2 garis sejajar, menggambar 2 garis tegak lurus, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dan kedudukan garis. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah setelah Ananda mengikutinya, maka Ananda diharapkan dapat menggambar 2 garis sejajar, kemudian dapat menggambar 2 garis tegak lurus, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik, dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan garis. Ayo, kita menggambar 2 garis sejajar. Di sini menggambar bukan melukis. Kalau melukis Ananda sudah mempelajari di kelas 7. Jadi berhubungan dengan koordinat kartesius. Bagaimana menggambar 2 garis sejajar pada bidang koordinat kartesius. Nah, kita tahu bahwa sebuah garis akan terbentuk dari 2 buah titik. Jadi di sini karena koordinat kartesius berupa titik-titik koordinat, maka kita akan mencoba mengambil 1 buah titik dulu. Ya Ananda, misalkan di sini Ibu buat negatif 3,3 titiknya, kemudian kita buat lagi titiknya negatif 3, negatif 2. Nah, dari 2 titik ini kita hubungkan sehingga dia menjadi sebuah garis. Ya, bagaimana kita menggambar garis yang sejajar dengan garis K ini? Kita namakan dengan garis K. Kita buat juga. Ya, kita tahu 2 garis sejajar itu adalah 2 garis yang mempunyai jarak yang sama. Ya, kalau diteruskan sampai ke langit gitu ya, itu tidak akan pernah berpotongan. Itu namanya 2 garis sejajar. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat garis sejajar ya dengan garis K ini. Kalau sejajar dengan garis K ini berarti kita mencari jarak yang sama dengan garis K ini, ya. Buat juga garis tegak seperti ini, mungkin sebelah kanan atau sebelah kiri. Di sini jaraknya ada 1, 2, 3 kalau ke sumbu Y, ya. Nah, ini dengan sumbu Y ini sudah sejajar, ya. Karena apa? Karena jarak dari garis K ke sumbu Y itu 3 satuan. Di sini juga seperti itu, ya. Di bawah kalau kita lihat juga 3 satuan. Berarti ini adalah garis K dengan sumbu Y itu adalah sejajar. Bagaimana kita membuat garis yang lain sejajar dengan garis K ini? Nah, misalkan ya, kita ambil, nah di sini Bu ambil ini titik 2,2, jaraknya ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5, ya. Kita ambil lagi titik di bawahnya yang jaraknya juga 5 atau di atas boleh, ya. Kita ambil misalnya di bawah, ya. Nah, ini dia, kita hubungkan dengan garis. Misalkan garisnya namanya adalah garis L. Nah, maka garis L dengan garis K adalah sejajar, ya Nanda. Nah, kemudian dengan sumbu Y dia juga sejajar karena tadi K dengan Y sudah sejajar, jaraknya sama. Nah, kemudian kita buat lagi dengan garis yang lain, garis L jaraknya juga sama. Di sini dengan sumbu Y juga sama jaraknya, ya, 2 satuan. Di sini juga 2 satuan. Nah, bagaimana kalau misalnya garisnya satu tinggi, satu lagi pendek? Apakah sejajar? Iya. Jadi tidak tergantung panjang garisnya, ya. Jadi sejajar itu arahnya, kemudian jaraknya sama, ya. Jaraknya sama, itu namanya garis sejajar. Walaupun garisnya ini pendek atau ke bawah, ya, ini ke atas. Nah, yang penting kalau jaraknya sama, maka dinamakan kedua garis tersebut adalah sejajar. Jadi ketiga garis ini Ananda, garis K, sumbu Y, dan garis L ini adalah sejajar.
saya menggambar dua garis sejajar. Nah, kemudian kita akan mencoba menggambar dua garis sejajar lagi ya, kalau dengan sejajar dengan sumbu X. Nah, sumbu X-nya kan mendatar. Bagaimana kita membuat garis yang sejajar dengan sumbu X atau menggambar garisnya? Sama dengan yang tadi. Kita coba cari misalnya jaraknya ini satu satuan. Ya, kita ambil lagi. Mungkin di sini, di sini, di sini ya, terserah. Yang penting ada dua titik, nanti kita hubungkan maka dia menjadi sebuah garis. Yang Ibu misalkan di sini ya. Di sini maka Ibu hubungkan dengan sebuah garis. Kita namakan garisnya garis M. Maka garis M adalah sejajar dengan sumbu X. Ya Nanda, karena jaraknya sama. Mungkin mau menggambar garis yang sejajar dengan garis M, boleh. Ke atas ini kita buat lagi atau ke bawah. Yang penting kita jaraknya sama. Ya, Bu misalkan di sini nih. Titik di sini negatif 2, negatif 3. Ya, ini jaraknya dengan garis M adalah 2 satuan. Kita ambil lagi sebelah kanan atau sebelah kiri titiknya yang jaraknya 2 satuan. Kita ambil misalnya di sini ya. Berarti kita hubungkan dengan garis lagi, namanya garis N misalnya, maka garis N dengan garis M adalah dua garis yang sejajar. Bisa Nanda menggambarnya? Oke, kita lanjutkan ya. Ya, selanjutnya bagaimana kalau garisnya yang miring? Misalkan di sini satu titik, kemudian kita buat lagi titik. Ya, ini dia ya. Udah ada titik, maka bisa kita hubungkan dengan garis. Ya, kita namakan dengan garis A misalnya ya. Kemudian kita akan membuat lagi garis yang sejajar dengan garis A. Ya, karena sudah ada garis bantunya, kita tinggal ambil saja. Ya, misalnya di sini kita ambil di 3 jarak sini 3 satuan. Ya, di bawahnya juga 1, 2, 3. Ya, kemudian kita hubungkan dengan garis. Maka ini jelas sekali, ini 3 satuan, jaraknya 3 satuan, 3 satuan, 3 satuan. Kalau kita buat siku-siku di sini juga jaraknya akan sama. Ya. Kita kasih nama ini garisnya garis B ya. Sehingga garis A dan garis B adalah sejajar. Selanjutnya menggambar dua garis tegak lurus ya. Kita tahu bahwa sumbu X dan sumbu Y itu saling tegak lurus karena dia membentuk sudut siku-siku ya. Sekarang kita akan membuat garis yang tegak lurus. Misalnya kita buat sebuah garis yang tegak lurus dengan sumbu X misalnya ya. Berarti garis sumbu X ini mendatar, berarti kita cari garisnya yang tegak ya. Nah, yang sejajar dengan sumbu Y kita buat. Sama dengan yang tadi, kita buat satu titik terserah. Kemudian kita buat yang sejajar dulu dengan sumbu Y, sehingga nantinya kita akan memperoleh tegak lurus dengan sumbu X ya. Ditambah lagi titiknya ya, kita hubungkan. Ini kita kasih nama garis A, sehingga kita dapatkan garis A yang sejajar dengan sumbu Y ya. Karena tadi sumbu X dan sumbu Y tegak lurus, berarti garis A ini tegak lurus dengan sumbu X. Boleh kita ambil lagi yang lain. Kita akan menggambar sebuah garis yang tegak lurus dengan garis A. Kita ambil saja misalnya sini titiknya, kemudian di sini lagi titiknya ya. Jaraknya karena ini sejajar dengan sumbu X ya. Kita buat dulu garis sejajar dengan sumbu X. Sudah jadi, kita namakan ini garis B. Maka garis A dengan garis B adalah tegak lurus. Nah, selanjutnya kita coba yang miring ya, garisnya miring.
Bagaimana kita membuat garis yang tegak lurus? Nah, ya ini seperti ini. Kita juga lebih baiknya memakai busur derajat ya, sehingga kedua garis ini dia akan membentuk sudut siku-siku. Selanjutnya Ananda, kita menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dan garis. Misalkan diberikan titik A 2,2, titik B negatif 1,2, titik C negatif 1, negatif 3, dan titik D 2, negatif 3. Pertanyaannya, gambarkanlah titik-titik tersebut pada bidang koordinat kartesius. Kemudian hubungkan titik A dengan titik B dengan titik C dengan titik D, dan titik D dengan titik A. Pertanyaan selanjutnya, tulislah garis-garis yang sejajar, kemudian garis yang tegak lurus, dan nama bangun apa yang terbentuk. Baiklah, kita akan mencoba menjawabnya. Pertama, ini ada bidang koordinat kartesius. Kita gambarkan titik A 2,2. 2 nya di X, sumbu X ya, 2. Lanjut 2 langkah ke atas itu 2, maka titiknya di sini ya. Ini titik A. Kemudian titik B negatif 1 ya, negatif 1 X. Kemudian lanjut 2 langkah ke atas itu, maka sampai di sini. Itulah titik B. Titik C negatif 1, negatif 3, X nya negatif 1. Kita lanjut dulu ke negatif 1 yang sumbu X. Kemudian negatif 3 berarti dia langkah ke bawah 3 satuan ya, di sini. Nah, inilah titik C. Dan titik D 2, negatif 3. 2 jaraknya 2 dari sumbu Y, 2, kemudian negatif 3 dia ke bawah ya. Sudah ada titik A, B, C, dan D. Kemudian hubungkan titik A dengan titik B ya, kemudian titik B dengan titik C dengan titik D dengan titik A. Tulislah garis-garis yang sejajar. Nah, Anda sudah mempelajarinya sebelumnya, berarti garis yang sejajar adalah yang mempunyai jarak yang sama ya. Nah, kita lihat nih garis AB, ini namanya garis AB, dia akan sejajar dengan garis CD ya. Nah, itu dia. Kemudian mungkin BC juga ya dengan AD, itu juga sejajar karena mempunyai jarak yang sama, yaitu 3 satuan jaraknya sini ya. Itu dia. Kemudian garis yang tegak lurus. Dan tegak lurus adalah garis yang saling membentuk sudut siku-siku. Misalnya garis AB dia dengan garis BC itu adalah membentuk sudut siku-siku, maka garis AB adalah tegak lurus dengan garis BC dan juga dengan garis AD. Kemudian juga garis CD tegak lurus dengan garis BC dengan garis AD ya. Apa nama bangun yang terbentuk? Ya, kita lihat di sini sudah dipelajari di waktu kelas 7, yaitu bangunnya adalah persegi panjang. Baiklah Ananda, cukup sekian, semoga bermanfaat dan Ananda dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.